Oke, selamat sore, shalom semua, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus ya buat kita semua, haleluya. Baik, saudara, di bulan Oktober ini kita sedang merenungkan tema firman Tuhan, Making a Positive Impact. Mari katakan Making a Positive Impact, 2, 3, Making a Positive Impact, ya, memberikan dampak positif. Nah, hari ini saya mau sharing sebuah teks yang terkenal, saudara, dan saya ajak kita kembali merenungkan teks ini dengan hati yang rindu ya, supaya Tuhan mewahyukan kebenarannya lebih dalam lagi kepada setiap kita. Saya beri judul Your Deepest Need, saudara ya, dan teks terkenal ini adalah Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini nih belum pernah kita lihat.'" Amin. Nah, saudara, kisah ini kisah yang terkenal dan menurut saya cukup dramatis yang dicatat oleh Markus, saudara ya. Jadi Markus itu menempatkan kisah ini di pasal awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca, pada waktu itu Tuhan Yesus itu sedang melayani di Galilea. Tuhan Yesus itu berkeliling dari kota ke kota dan pelayanan Tuhan Yesus itu mempesona, saudara ya. Jadi begitu menarik perhatian banyak orang. Sehingga kemanapun Yesus pergi itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mau mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Mereka berkata, "Yang begini nih kami belum pernah dengar." Bahkan di antara para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, nggak sekeren orang ini gitu kira-kira ya. Ini pengajarannya penuh dengan kuasa. Itu sebabnya Yesus sangat terkenal di momen awal dalam pelayanannya, saudara. Nah, hari ini berdasarkan teks ini, saya mau sharing 3 hal, 3 poin. Yang pertama adalah iman, yang kedua kebutuhan, dan yang ketiga adalah kuasa. Mari kita lihat yang pertama, saya mau sharing tentang iman, saudara ya. Nah, kalau saudara baca teks ini di pasal 2 dikatakan, Markus catat bahwa Tuhan Yesus itu datang ke Kapernaum, saudara. Nah, pada saat Tuhan Yesus datang dan masuk ke dalam satu rumah, ditulis bahwa rumah itu langsung sesak dengan orang-orang ya. Jadi orang-orang itu langsung masuk ke dalam rumah itu dan memadati seisi ruangan, sehingga dicatat oleh Markus tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Nah, yang menarik, saudara, Markus itu menulis sementara Yesus sedang memberitakan firman Tuhan,
di tengah kumpulan orang banyak, itu dicatat ada seorang lumpuh yang diturunkan dari atap. Ini kisah terkenal ya, saudara pasti tahu lah ya kisah ini. Kisah seorang lumpuh yang diturunkan dari atap oleh keempat orang temannya, saudara ya. Jadi 4 orang ini menurunkan tilam, tempat di mana orang lumpuh itu terbaring, tepat sekali di hadapan Tuhan Yesus yang waktu itu sedang berkhotbah. Dan di ayat 5 Tuhan Yesus berkata seperti ini, ketika Yesus melihat iman mereka, dan seterusnya. Nah, saudara, kalimat Yesus melihat iman mereka, menurut saya ini adalah sebuah kalimat yang menarik dan penting untuk kita pelajari di poin yang pertama tentang iman, saudara. Karena di sana itu ada banyak orang, tapi Yesus tidak tertarik dengan iman orang-orang banyak yang waktu itu sedang kumpul di rumah itu. Yesus hanya tertarik dengan iman keempat orang yang membawa orang lumpuh itu berhadapan atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunaninya lebih dalam, saudara ya, kata iman mereka menggunakan bentuk genetif. Genetif itu dalam bahasa Yunani bisa punya arti 2. Yang pertama milik, yang kedua jenis. Jadi kalau mau lebih dalam lagi diterjemahkan, ketika Yesus melihat jenis iman milik mereka, milik 4 orang ini, maka Yesus melakukan sesuatu ya. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu telah diampuni. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa dari sekian banyak orang yang hadir di saat itu, ya seperti sekarang ini nih ada banyak orang nih yang hadir ya saudara ya. Tapi yang Yesus perhatikan, yang menarik perhatian Yesus maksud saya, yang menarik perhatian Yesus itu hanyalah jenis iman milik 4 orang. Sedangkan yang lain tidak. Ini sesuatu yang menarik buat saya, saudara ya. Dan saya pikir ini penting juga untuk kita pelajari. Saya berdoa supaya kita semua yang ada di ruangan ini menarik perhatian Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Oleh karena itu mari kita pelajari. Apa yang membuat Yesus Kristus, Tuhan kita, tertarik hanya dengan jenis iman milik 4 orang ini. Ada apa dengan 4 orang ini, saudara? Sampai bisa menarik perhatian Tuhan Yesus dari sekian banyak orang. Saudara, tentu ada banyak hal yang saudara bisa dapatkan dari Tuhan ya. Kenapa Yesus tertarik? Tapi buat saya sesuai dengan tema di bulan Oktober ini, saudara, Tuhan Yesus tertarik dengan jenis iman milik 4 orang ini karena 4 orang ini memiliki iman yang berdampak untuk orang lain. Katakan iman yang berdampak. 2, 3. Iman yang berdampak. Saudara perhatikan ya, 4 orang ini bukan orang yang egois. Mereka bukan orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kesehatanku, pekerjaanku, masa depanku gitu ya. Aku diberkati, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku terus. No. 4 orang ini bukan orang yang terus-menerus memikirkan dan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Tidak. Tapi 4 orang ini kenapa membuat Yesus tertarik? Karena imannya tidak selfish. Imannya bukan tentang aku, dan aku. Tapi imannya tentang orang lain. Mereka berpikir dan mereka mementingkan kepentingan orang lain. Pada waktu itu adalah kepentingan orang lumpuh, saudara. Dicatat oleh Markus pada saat 4 orang ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang ke Kapernaum, mereka gak mikirin diri mereka. Wah, aku juga harus datang nih supaya aku diberkati, aku disembuhkan. Enggak. Tapi ketika mereka mendengar Yesus datang ke satu rumah, yang mereka pikirkan adalah orang lain. Ya, yang mereka pikirkan, kita punya teman lagi lumpuh. 4 orang ini gak selfish. Mereka gak mikirin tentang diri mereka. Padahal saya pikir mereka juga butuh Tuhan Yesus, saudara ya. Tapi mereka pikir bagaimana mereka bisa menolong, bisa membantu teman mereka yang lumpuh ini supaya mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata mereka melakukan action. Mereka bukan hanya punya kerinduan, tapi mereka melakukan action. Katakan faith in action, 2, 3. Faith in action ya, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi mereka bukan hanya punya kerinduan untuk menolong, ya omong doang, no action talk only gitu ya. Enggak, tapi mereka do something, mereka melakukan sebuah action. Mereka gotong itu teman mereka, saudara ya. Dan itu sesuatu yang tidak mudah ya, menggotong seorang yang lumpuh pakai tilam, saudara. Dan saudara perhatikan ya, ketika mereka berusaha untuk masuk ke dalam rumah itu, saudara tahu Alkitab mencatat di ayat 4, saudara, mereka tidak bisa membawa teman mereka itu masuk. Karena rumah itu sudah penuh, saudara. Artinya mereka semua tidak bisa masuk, saudara.
karena terlalu sesak orang-orang yang ada di sana. Tapi yang menarik perhatian saya, dan menurut saya ini juga nih yang bikin Tuhan Yesus tertarik sama iman mereka. Selain mereka tidak selfish, iman mereka berdampak untuk orang lain, mereka juga adalah orang-orang yang pantang menyerah. Katakan pantang menyerah. Saudara ya, sebenarnya kalau udah lihat rumah, kalau saya sih mungkin ya lain waktu aja deh ya. Ini udah sesek nih rumah, kayaknya nggak mungkin deh kita bisa, mustahil deh kita bisa. Mungkin lain waktu aja kali ya, iya sorry ya, kita lain waktu aja deh ketemu Tuhan. Bisa jadi seperti itu, tapi bersyukur ya. Bukan saya saudara ya, bersyukur orang-orang ini bukan orang-orang yang mudah menyerah gitu saudara. Ketika mereka lihat ada hambatan, ada rintangan, rumah itu tidak bisa mereka masuki, mereka tetap melakukan sesuatu saudara ya. Mereka punya yang namanya kerinduan yang besar. Itu sebabnya Alkitab catat iman mereka bukan hanya berdampak tapi juga kreatif saudara ya. Mereka berbuat ekstra. Kenapa saya bilang mereka berbuat ekstra? Karena susah saudara untuk buka atap rumah orang. Halo, coba bisa dibayangkan enggak saudara? Buka atap lalu angkat orang lumpuh dengan tilamnya ke atas atap rumah itu gampang atau susah? Halo? Susah saudara, belum lagi ntar dimarahin gak sama pemilik rumahnya saudara ya, atap orang dibongkar-bongkar. Mereka tuh terima resiko sebetulnya, halo betul ya, ini saya coba imajinasi. Ya mereka buka atap rumah orang saudara, kemudian mereka turunkan teman mereka itu persis di depan untuk nurunin, bukanya aja udah susah, ngangkatnya susah, nurunin tepat di depan Yesus itu juga susah loh. Karena kan di rumah itu begitu banyak orang saudara. Anyway saudara jangan bayangkan atap seperti ini ya saudara ya. Karena di zaman itu tuh atapnya tuh balok-balok ya yang ditutup oleh jerami. Dan menurut para penafsir kemungkinan besar ada dugaan itu ada pintu kecil di atas atap rumah itu. Jadi bisa dibuka ya. Jadi jangan dibayangin bongkar atap rumah masa kini saudara ya. Enggak, ini kan zaman, waduh ini zaman lama saudara ya. Ribuan tahun yang lalu, saudara 2000 tahun yang lalu. Jadi atapnya tuh balok-balok ditutup tanah jerami. Kemudian di kemungkinan penafsir bilang itu ada pintu kecil. Jadi mereka bisa buka pintu. Anyway tetap itu sesuatu yang susah. Sesuatu yang sebenarnya bisa membuat mereka putus asa atau menyerah. Tapi mereka punya iman yang berdampak dan pantang menyerah. Itu sebabnya Tuhan Yesus tertarik dengan jenis iman milik mereka. Berapa banyak dari saudara yang mau menarik perhatian Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Bilang sama kanan kiri, making impact, making a positive impact. Amin saudara. Ya, mari kita buat dampak untuk orang lain saudara ya. Tidak salah untuk saudara berdoa buat kesehatanku, kuliahku, pernikahanku, keluargaku, masa depanku, nggak salah saudara ya. Tapi mari kita level up, amin. Mari iman kita tidak hanya terus memikirkan tentang aku dan aku, tapi mulai pikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk temanku, untuk sahabatku, untuk orang-orang yang ada di kampusku, di tempat kerjaku, ya mereka yang sedang mengalami kelumpuhan mungkin tidak secara fisik tapi kelumpuhan secara mental, kelumpuhan secara rohani. Mari kita buat sesuatu untuk mereka. Mari mulai pikirkan 1-2 orang saudara ya di minggu-minggu ini, di bulan ini untuk saudara buat sesuatu. Ada quotes bilang people don't care how much you know until they know how much you care. Saudara ya, orang itu tersentuh ketika ada orang yang mau memperhatikan mereka. Saya berdoa kita yang ada di ruangan ini menjadi orang-orang yang punya jenis iman seperti 4 orang ini. Amin. Haleluya. Itu poin saya yang pertama. Dan sekarang poin saya yang kedua adalah tentang kebutuhan. Nah, saudara ini menarik nih. Jadi gini saudara ya, kan 4 orang ini membawa orang lumpuh ini ya, mereka bekerja keras, mereka berkreasi, mereka berbuat ekstra gitu ya. Wah hebat gitu kan, mereka pastikan teman mereka itu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena mereka percaya, mereka beriman, Yesus pasti bisa menyembuhkan temannya yang sakit lumpuh ini saudara. Dan saya percaya orang lumpuh ini juga punya iman ya, meskipun gak dicatat ya. Tapi orang lumpuh ini juga pasti punya ekspektasi ya. Orang lumpuh ini pasti punya keinginan, punya harapan. Iyalah dia lumpuh, dia pasti pingin bisa berjalan kembali. Halo, betul gak sih saudara? Iya kan? Nah tapi menarik sekali responnya Tuhan Yesus saudara ya. Ketika Tuhan Yesus lihat orang lumpuh itu berada di depan dia, atap dibongkar, diturunkan oleh ke-4 orang temannya. Jawaban Yesus adalah, hai anakku, sakitmu sudah disembuhkan. Amin saudara? Tidak.
Jangan amin-amin aja. Yesus tidak berkata begitu, itu perkataan saya tadi salah itu saudara ya. Saudara, ini menurut saya anti klimaks, saya jadi ingat ucapannya Michael nih, anti klimaks. Kemarin nonton Indonesia saudara, ada yang nonton nggak ya? Jadi Indonesia itu hebat bisa menahan seri Arab Saudi, menahan seri Australia, ya saudara, menahan seri Bahrain, dan semua penonton itu, semua netizen itu yakin banget klimaksnya adalah mengalahkan Cina. Karena Cina rankingnya jauh lebih rendah dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Jadi mereka sangat yakin, optimis, klimaks nih, pasti Indonesia menang lawan Cina. Hampir semua netizen begitu ya Mike ya, termasuk kita ini yang nonton ya. Ini klimaks nih kan, udah seri, yang seri ketiga juga kan karena pengaruh wasit kan. Sebenarnya kan Indonesia sudah menang lawan Bahrain 2-1, ini jadi cerita ya. Tapi sama wasitnya waktunya yang harusnya berhenti di menit 96 ditambah jadi menit 99, dan golnya Bahrain itu di menit 99, dan banyak orang protes caci maki Bahrain sampai mereka takut untuk datang ke GBK tahun depan karena netizen Indonesia wah begitu meneror mereka karena merasa wasit ini nggak fair gitu ya. Anyway, semua orang yakin klimaks nih lawan Cina nih, klimaks nih pasti Indonesia menang. Ya, dan saya bilang sama Michael ya, Mike gimana nih? Ya kalah Indonesia saudara ya, 2-1. Dan Michael jawab, anti klimaks kok. Saudara, ini juga sama saudara ya. 4 orang ini datang bawa temannya mau bersusah payah karena mereka berharap sebuah klimaks Yesus sembuhin sakit teman yang lumpuh ini. Itu klimaks, itu yang mereka nanti-nantikan, itu yang mereka harapkan. Klimaksnya adalah Yesus berkata sembuh loh gitu, itu klimaksnya saudara. Tapi Yesus jawabannya anti klimaks karena Yesus nggak ngomongin soal kesembuhan. Tapi Yesus malah ngomong yang, seperti nggak nyambung. Hai anakku, apa saudara? Dosamu. Coba ya kita imajinasi ya, kalau kita jadi orang lumpuh nih. Pengen sembuh nggak sih? Ekspektasi kita ketemu Yesus tuh apa sih? Bukan diampuni dosa, orang lumpuh kok ya. Kalau saya boleh berimajinasi ya Tuhan, saya coba berimajinasi. Kalau saya jadi orang lumpuh ini, ketika Yesus bilang dosamu telah diampuni, saya mungkin akan bilang gini, thank you loh Tuhan. Terima kasih loh Tuhan Yesus mau ngampuni dosa saya, tapi bukan itu yang saya minta. Itu bukan keinginan saya, kaki Tuhan bukan dosa, kaki lumpuh. Tolong Tuhan, saya thank you banget loh Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Menyentuh hati saya, tapi bukan itu yang saya harapkan. Bukan itu keinginan saya Tuhan. Ya keinginan saya, dan saya yakin 4 teman saya, benar gak sih teman-teman? Pasti 4 orang itu juga, iya kami berempat juga sepakat. Yang kami mau bukan pengampunan dosa. Yang kami mau adalah sembuh ini loh kaki. Tuhan lihat gak sih kaki saya lumpuh. Bisa gak sih Tuhan bikin, nah gini loh bisa jalan lagi. Itu loh Tuhan. Sorry loh Tuhan, ampuni dosa sih oke. Tapi bukan itu. Kira-kira gitu sudah, shock itu pasti orang lumpuh itu. Dan 4 temannya itu juga mungkin teneng-teneng. Ya. Kok jadi anti klimaks ya? Bukan seperti yang mereka harapkan, seperti penampilan tim Indonesia. Bukan seperti yang kita inginkan. Halo betul ya, saya yakin banyak yang kecewa, mungkin yang pria-pria sih ya. Kalau yang wanita mungkin gak nonton. Anyway saudara, kembali lagi ke teks ini saudara. Ini menarik loh menurut saya. Saudara pernah gak sih? Saya baca ini berkali-kali, tapi baru kali ini saya udah baca ini dari zaman saya sekolah minggu saudara ya, teks ini. Tapi ada sesuatu yang menarik yang saya gak pernah dengar di khotbah-khotbah ya saudara ya. Jadi ini sesuatu yang menarik karena Yesus tidak seolah-olah ya, tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi masalah, persoalan, keinginan, harapan, ekspektasi dari orang lumpuh itu. Halo, betul gak? Seolah-olah Yesus gak nyambung. Berapa banyak yang setuju Yesus tidak nyambung? Gak berani, takut ntar sama malaikat disentil. Enggak saudara ya. Gak apa-apa saudara, it's okay. Tapi betul, seolah-olah tidak nyambung. Nah sekarang saudara, ini menarik sebenarnya didiskusikan di Cool ya. Makanya ikut Cool saudara. Kenapa ya Yesus kok gak nyambung? Tanda kutip ya. Gak nyambung. Apa Yesus tidak tahu kalau orang ini butuh kesembuhan fisik? Halo? Tuhan Yesus tahu gak sih orang ini lumpuh, dan orang lumpuh itu butuhnya apa sih? Bukan pengampunan dosa. Orang lumpuh itu, orang buta butuhnya apa? Dicelikan butanya. Orang tuli butuhnya apa? Mendengar. Orang lumpuh, ya berjalan. Tahu gak Tuhan Yesus? Tahu. Tapi kok gak dilakukan?
Malah Tuhan Yesus bilang, hai anakku, dosamu telah diampuni. Nah saudara, dari sini kita bisa belajar sesuatu ya, menarik ya. Bukan Yesus yang, ada salah satu penulis yang pernah tulis, Philip Yancey ya, bukan Yesus seperti yang ku kenal gitu ya. Jadi Yesus itu kadang-kadang memang melakukan sesuatu seperti yang gak pernah ada dalam bayangan kita ya. Ya bukan Yesus yang ku kenal, kata Philip Yancey ya, bukan Yesus yang ku bayangkan. Kok Yesus seperti ini, gak seperti yang ku bayangkan, gak seperti yang ku inginkan, gak seperti yang ku harapkan. Halo, pernah gak saudara begitu sama Tuhan Yesus? Halo, kenapa Tuhan Yesus bukan ini loh Tuhan, bukan. Ya, permintaan saya bukan ini, jawabannya bukan ini gitu loh. Tapi kok Tuhan kasihnya berkebalikan dari apa yang saya inginkan atau harapkan. Pernah ngalamin gak saudara? Ya. Kalau saudara nggak hati-hati, banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen udah menjauh, meninggalkan Tuhan. Tapi bukan orang Kristen di sini ya, orang Kristen di sana sini ya. Mungkin kebetulan ada di sini ya, saya nggak tahu saudara ya. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah saudara, enggak sih, kita semua wajah-wajah yang sungguh sekali Yesus, tetap Yesus, amin. Ada lagunya ya, sekali Yesus, selamanya Yesus, yang benar. Ya, yang benar ya, harapanku tak akan hilang, benar ya. Kadang-kadang kita bisa ngomong sekali Yesus, selamanya Yesus, kalau Yesus mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau Yesus mewujudkan apa yang kita minta. Tapi ketika Yesus tidak mengabulkan, masih gak bisa bilang sekali Yesus, selamanya Yesus. Halo, masih bisa gak saudara? Coba lihat kanan kiri. Bisa lah ya, saya percaya kita semua cinta Yesus sampai selama-lamanya, amin. Saudara, saya percaya mungkin di ruangan ini banyak orang juga lagi bingung sama Tuhan ya. Kok tidak seperti Yesus yang ku kenal ya, tidak seperti Yesus yang ku bayangkan. Kenapa begini kenyataan yang ku hadapi, gak sesuai ekspektasi, gak sesuai keinginan, anti klimaks. Mungkin saudara sedang mengalami anti klimaks dalam kehidupan perjalanan saudara, dan mungkin saudara udah mulai mau mundur dari gereja, saudara udah mulai males berdoa, percuma berdoa, kering aku berdoa deh, buat apa berdoa? Ya, aku udah doa, udah puasa, udah jungkir balik, udah nungging ya, udah segala macem, tapi nggak ada tuh ya. Ada beberapa orang Kristen yang berkata percuma lah berdoa ya, udah kering, apinya udah kering, nyanyi juga saudara udah kering, semua udah serba lemes ya. Karena kenyataan hidup yang saudara hadapi sekarang ini nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menolong kita supaya kita bisa lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita. Amin saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Tentu ada banyak hal ya, saudara bisa tanya Tuhan ya. Ada pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan bisa singkapkan. Tapi kalau menurut saya, karena Tuhan Yesus itu jauh lebih tahu apa yang menjadi masalah utama dan kebutuhan utama dari orang lumpuh ini. Buat orang lumpuh ini, masalah utama dia adalah sakit fisik. Kebutuhan utama dia adalah kesembuhan. That's it. Dia pikir kalau dia sudah disembuhkan, maka dia bisa bahagia selama-lamanya. Karena masalah utamanya menurut dia ya, masalah utama dalam hidupnya itu adalah sakit penyakit, kelumpuhan, dan kebutuhan utama dalam hidupnya adalah kesembuhan fisik. That's it. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih tahu apa yang terbaik. Yesus tahu masalah utama dari orang lumpuh ini bukan sakit penyakit. Dan kebutuhan utama dari orang lumpuh ini juga bukan kesembuhan secara fisik. Ya, saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat orang ini. Apa? Hai anakku. Apa saudara? Lemes ngomongnya semua. Dosamu telah diampuni. Aduh, kok Dedi dari sekolah minggu juga udah tahu ya. Dosaku diampuni oleh Yesus sang juru selamat ya. Nggak seru nih khotbahnya. Ya khotbahnya nggak spektakuler. Mungkin beberapa dari saudara juga sedang berpikir begitu ya. Ya ngomongin dosa lagi gitu kan. Mungkin kita berpikir begitu saudara. Karena kita ini sudah diracuni oleh dunia ini saudara ya. Kita sudah dibombardir dengan segala macam pengajaran-pengajaran di dunia ini ya, materialisme, ya, hedonisme, konsumerisme, dan macam-macam pengajaran saudara, sehingga akhirnya kita mulai melihat bahwa pengampunan dosa itu sesuatu yang bukan hal yang wow gitu, sesuatu yang biasa aja kali pengampunan dosa. Hati-hati ya saudara ya, itu karena kita udah diracunin oleh dunia ini. Saya berdoa supaya kita kembali kepada apa yang paling esensi di firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan? Bahwa masalah utama dalam hidup manusia itu bukan sakit penyakit.
Masalah utama dalam hidup saudara bukan masalah percintaan. Yang lagi cari pacar, yang lagi cari pasangan hidup, itu bukan masalah utama kita. Masalah yang saudara hadapi apa? Keuangan, itu juga bukan masalah utama. Masalah apa lagi? Relasi dengan orang lain, apa? Saya nggak tahu, saudara punya masalah apa? Lagi dak-dikduk dengan masa depan, ya, saudara lagi mikir apa? Apapun yang saudara sedang pikirkan, semua masalah dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan masalah utama kita. Itu masalah, tapi bukan yang terutama. Itu masalah, tapi bukan yang terbesar. Amin, saudara. Jadi kalau saudara masih single, belum punya pacar, enjoy aja. Amin. Itu bukan masalah utama kita. Gak ada yang amin nih. Saudara pikir pernikahan solusi? Enggak. Ada banyak orang menikah memutuskan cerai. Ada banyak orang menikah akhirnya menyerah. Enggak, pernikahan bukan solusi untuk hidup bahagia. Saudara ya. Itu sebabnya kalau saudara kalau saudara sedang menjalani masa-masa single, bersyukur karena ini adalah waktu di mana saudara mengupgrade kedewasaan saudara. Sehingga ketika saudara bertemu yang dewasa ketemu dewasa, pernikahan saudara akan memberkati banyak orang yang making a positive impact. Tapi kalau saudara belum cukup dewasa, menurut saya inilah waktu yang terbaik untuk saudara mengupgrade dulu kualitas kesabaran, ketulusan, kerendahan hati, pengertian. Ini dalam hubungan itu kan harus ada understanding, pengertian, penguasaan diri, kesabaran karena udah nikah ya. Jadi saudara harus memperbesar dulu tuh kapasitas itu saudara ya. Iya, komitmen ya, hal-hal seperti itu perlu sekali saudara kita latih dulu sebelum kita mengambil keputusan untuk menikah. Dan saya percaya Tuhan tahu yang terbaik. Kalau Tuhan belum izinkan, berarti Tuhan tahu kita belum siap. Amin. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya Tuhan mau mendewasakan kita. Bilang kanan kiri, Tuhan mau mendewasakan kita. Amin. Ya, mari kita nikmati dulu prosesnya, saudara ya. Nikmati dulu prosesnya, saudara. Nikmati dulu prosesnya. Karena kedewasaan itu segala-galanya. Kunci untuk hal apapun, bukan hanya soal relationship, tapi dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal relationship dengan apapun, saudara ya. Saudara, kedewasaan itu adalah kuncinya. Oke, kita kembali lagi ke sini, saudara ya. Di sini kita bisa melihat apa yang dipikirkan oleh orang lumpuh dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus itu mengalami gap ya. ada gap saudara ya, ada ketegangan karena nggak sama levelnya gitu ya. Dan mungkin saat ini juga saudara berpikir hal yang sama ya, karena bagi orang lumpuh ini masalah terbesarnya sakit lumpuh, dan kalau dia sudah disembuhkan maka dia menganggap masalah terbesarnya sudah selesai dan dia akan hidup bahagia. Kenapa? Karena dia meletakkan sumber kebahagiaannya pada kesembuhan. Ya, dia meletakkan sumber kebahagiaannya pada mujizat yang Tuhan Yesus bisa berikan, tapi dia tidak pernah menginginkan Tuhan Yesus. Ini masalah dosa, dan inilah masalah utama. Kalau sudah baca Roma pasal 3, perikop Roma pasal 3, ayat 23 yang terkenal, semua orang telah berdosa. Ada ayat 11 yang berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. There is no one who seek God. Inilah masalah manusia. Dan kalaupun saudara lihat ada orang-orang beragama yang mungkin terlihat mencari Tuhan, tapi ini kalimat Donald Whitney menarik ya. Many who claim they are seeking for God are not thirsting for God as he revealed himself in scripture, but only for God as they want him to be. Tuhan kita jadiin berhala nih. Or a God who will give them what they want. Ya. Jadi banyak orang mengklaim, saya ke gereja nih nyari Tuhan. Ya benar. Ya, saya berdoa nih nyari Tuhan. Benar. Benar nggak tadi? Seperti rusa rindu. Benar, rindu. Atau ada sesuatu yang saudara lagi nantikan, dan sesuatu itu bukan Tuhan, ya. Tapi mungkin jodoh, mungkin pekerjaan, keuangan yang meningkat, ya, hubungan yang baik, promosi, gaji yang besar, dan lain sebagainya. Atau itu. Dan ketika itu enggak saudara dapatkan, why Lord? Ya, saudara mulai mempertanyakan Tuhan, karena Tuhan tidak seperti yang saudara inginkan. Nah saudara, Tuhan Yesus itu, ini dulu kita baca deh. Ketika kita datang kepada Yesus,
Yesus tidak akan memberikan kita apa yang kita pikir kita butuhkan. Tapi Dia akan memberikan kita, baca bersama 2, 3, apa yang kita benar-benar butuhkan. Dan mungkin kita nggak setuju dengan Tuhan. Karena kita pikir kita lebih tahu dari Tuhan. Berani loh kita berpikir begitu. Ya, meskipun teologinya Tuhan Maha Tahu, amin, amin. Teologinya di pengetahuan, yes, Tuhan Maha Tahu. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik buat hidupmu, amin, amin. Itu knowledge, tapi desire-nya belum tentu, saudara setuju. Ya, ada banyak orang-orang kalau tidak hati-hati, ketika mengalami kegagalan, mengalami penolakan, mereka berpikir itu masalah terbesar mereka. Ketika nggak diterima orang, nggak diakui orang, nggak dipuji orang, atau ketika mengalami keuangan yang menurun, atau mengalami kesehatan seperti orang lumpuh ini, kesehatan yang menurun, mereka berpikir itu masalah terbesar mereka. Dan ketika Tuhan tidak sentuh yang itu, tapi sentuhnya yang lain, seperti orang lumpuh ini kan pengennya disembuhin tapi malah ngomongin dosa, gitu ya. Saudara, kita mulai mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, ya. Dan kalau sudah nggak hati-hati, saudara bisa putus asa dengan hidup ini. Ada banyak orang yang depresi, bahkan putus asa, tidak lagi mau hidup karena mengalami kegagalan. Kenapa bisa begitu? Karena dia menganggap kegagalan itu masalah terbesar dalam hidupnya, padahal bukan. Dia menganggap penolakan, ya, cinta ditolak, iya, ya, itu dia menganggap, halo, ini bukan lagu baru, ya, ini lagu lama. Banyak orang yang cintanya ditolak mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Halo, iya. Saudara, ada banyak orang yang mengalami penolakan bukan hanya soal cinta, tapi mungkin penolakan lain dalam hubungan, relationship, dan lain sebagainya. Ketika saudara menggantungkan kebahagiaan saudara pada manusia, pada teman, pada pacar, pada uang, ya, pada penghargaan orang, pengakuan orang, penerimaan orang, saudara siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa, karena bukan itu yang terbesar, bukan itu yang terdalam, bukan. Persoalan kita bukan ada di eksternal, apa yang orang lakukan kepada kita, bukan. Tapi ada internal, apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Dan Tuhan Yesus memberikan apa yang kita benar-benar butuhkan. Saya sering sekali sampaikan ini, ya, bahkan ada di medianya BIC Korea. Your greatest problem has been solved on the cross, and your greatest fear has been conquered in the empty tomb. Masalah terbesar kita itu adalah dosa. Dan itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar bukan masalah pasangan hidup, keuangan, kesehatan, no. Hey, orang lumpuh ini kalaupun Tuhan Yesus sembuhin langsung waktu itu bisa nggak? Bisa, tapi dia bisa sakit lagi nggak? Dia bisa mati nggak? Lazarus dibangkitkan, tapi setelah itu Lazarus mati lagi nggak? Halo, mati lagi nggak Lazarus setelah dibangkitkan? Mati lagi, saudara. Jadi kebangkitan itu bukan yang terutama. Cuman 2 ya yang nggak mati, ya, Henok sama siapa? Elia, ya. Itu hidup-hidup diangkat. Tapi yang lain setelah bangkit mati lagi nggak? Mati lagi, saudara. Ya, orang lumpuh ini kalaupun Yesus waktu itu langsung sembuhin bisa nggak? Bisa. Tapi kan itu bukan yang terutama, karena setelah itu dia bisa mati. Dan memang dia mati. Orang lumpuh itu mati kok, saudara, ya, pasti, meskipun nggak dicatat di Alkitab. Tapi dia pasti mati, saudara, meninggal dunia. Termasuk kita semua yang ada di ruangan ini, saudara. Kita juga suatu saat akan meninggal dunia. Halo, betul nggak sih? Karena bukan itu yang terbesar, bukan itu yang terutama. Memang Tuhan bisa lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang miskin jadi kaya, gagal jadi sukses, sakit sembuh. Oh, pendeta Pentakosta, ya. Pendeta Pentakosta kan begitu tuh, ya, kalau doa, ya. Wah, saya juga gitu. Kan saya pendeta Pentakosta, ya. Saya juga doanya begitu, saudara, ya. Dulu saya pengenalan akan Tuhan tuh ya di sekitar itu aja, ya. Ya, yang miskin jadi kaya, ya kan, yang sakit sembuh, ya, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Itu aja yang diomongin, ya, dulu, ya. Soalnya khotbah saya dulu, ya. Itu aja yang saya omongin, saudara, ya. Dan sekarang sekarang lebih mendalam lagi, baca Alkitab, lihat baik-baik, ya. Mujizat terbesar itu bukan itu. Ya, maka JPCC lebih tepat itu. Anugerah terbesar hanya Yesus kau. Gimana sih lagunya? Anugerah terbesar. Itu benar. Anugerah terbesar, mujizat terbesar itu Yesus. Enggak ada yang amin. Iya, karena kita nggak setuju, bukan kok Dedi. Pasangan hidup yang terbesar, ya kan, keuangan yang menggila-gila, yang meningkat, maksudnya yang wow bikin saya kaya, dan itu yang terbesar. Kita nggak mau Yesus. Ya, itu sebabnya kenapa kita terus hidup dalam kehampaan dan kekosongan dan kekecewaan setiap hari.
Karena kita nggak mau Yesus dalam hidup kita. Kita mau yang lain, ya. Dan itulah yang membuat hidup kita sampai hari ini nggak bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Selalu kurang, kurang, dan kurang. Apalagi ngelihat rumput tetangga lebih hijau, ya, selalu merasa kurang, kurang, kurang. Ya, saya ngomong begini juga bukan berarti saya sudah sempurna, saudara. Saya juga terus sedang belajar. Saya belum sempurna, saudara, yang ngomong begini, yang ngomongnya aja gampang. Tapi ini tidak mudah, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Kita harus datang kepada Tuhan setiap hari. Kita harus khotbahkan sama hidup kita setiap hari, that Christ is enough for me. Itu harus setiap hari. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kenapa harus setiap hari? Karena kita mudah sekali goyah. Ya, kalau cuma seminggu sekali nggak kuat, saudara. Harus setiap hari preach to yourself. Ya, khotbah sama diri saudara sendiri, nyanyi, katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Yang harus kan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saudara harus khotbahkan, harus nyanyi setiap hari sama jiwa saudara sendiri. Karena jiwa kita ini gampang sekali, ntar Yesus, ntar ini lagi ya, on off kita tuh gampang banget, saudara ya. Itu sebabnya kita perlu khotbah sama diri sendiri, nyanyi buat diri sendiri bahwa Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. God is my shepherd, I have all that I need, ya. Itu harus terus dikhotbahkan, saudara, setiap hari. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan respon. Katakan perubahan respon, 2, 3. Perubahan respon. Ketika kasih Tuhan Yesus memenuhi hati kita. Ini kalimat ini saya harus hati-hati ya. Yang berubah itu bukan masalah kita. Memang masalah kita bisa berubah. Saya percaya mujizat. Saya percaya mujizat. Ya, saya percaya bahwa masalah kita bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tapi bisa juga tidak. Ya, saya ngomong realistis ya. Mungkin saudara berpikir, ini nih orang nyebelin banget nih, ini masalahku nih. Memang benar orang nyebelin bisa diubah oleh Tuhan menjadi baik sama saudara. Mungkin ya, mungkin juga tidak. Ya, orang yang menjengkelkan mungkin memang bisa pergi dari hidup saudara karena saudara tengking tiap hari ya. Aku sebel banget nih sama orang ini ya, dalam nama Yesus pergi. Ya, memang Tuhan bisa buat orang yang menjengkelkan itu pergi dari hidup saudara dan gak pernah kembali lagi. Wah, dipanggil Tuhan dong. Bisa aja sih, ya dipanggil Tuhan jadi gak pernah datang lagi kan. Orang yang menyebalkan, orang yang menjengkelkan, orang yang menyulitkan hidup saudara bisa memang pergi dari hidup saudara dan gak pernah kembali lagi. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Wah, gak enak tuh kalimat yang Tuhan bisa gak bikin mujizat supaya semua yang kuinginkan, semua yang kuharapkan terjadi? Bisa, karena Allah sanggup. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan, Tuhan bisa bikin itu. Bahkan Tuhan bisa bikin yang jauh lebih besar dari itu. Bisa iya, bisa juga tidak. Saudara ya, kenapa? Karena yang Tuhan mau bukan kenyamanan hidup. Yang Tuhan mau adalah kedewasaan. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, Tuhan sangat tertarik dengan karakter. Roma 8 ayat 29 berkata, kita dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu bicara apa? Kedewasaan karakter. Kalau saudara mau tahu iman Kristen itu berbasis pada karakter Yesus Kristus. Kenapa kita disebut Kristen? Karena kita murid, kita meniru teladan Yesus. Maka kita disebut Kristen. Dan ada waktu-waktunya memang Tuhan bisa menyingkirkan orang-orang menyebalkan, menyingkirkan orang-orang menjengkelkan, ya, menyingkirkan persoalan keuangan, persoalan kesehatan, apa semua disingkirkan oleh Tuhan sehingga hidup kita jadi nyaman lagi, ya, kita jadi hidup menyenangkan lah pokoknya hidup ini. Bisa aja, tapi bisa juga tidak. Karena yang Tuhan mau bukan kenyamanan. Tuhan mau menikah dengan mempelai wanita yang dewasa. Karena Kristus mempelai pria, kita mempelai wanita. Dan Tuhan gak akan menikah dengan mempelai yang masih kekanak-kanakan. Dan Yesus sudah mau datang, saudara. Jadi dia ini lagi nyiapin kita semua. Kalau soal berkat, saudara gak usah khawatir lah. Ya. Itu kan Roma
Roma lagi. Matius pasal 6 kan udah jelas, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya kan suruh tambahkan kepada saudara. Nggak usah khawatir, Tuhan pasti memberkati kita, pasti memelihara kita. Tapi bukan itu yang terutama buat Tuhan. Tuhan tahu saudara butuh pasangan hidup, saudara butuh keuangan yang meningkat, pekerjaan, karir yang sukses, relasi yang baik. Tuhan tahu semua itu. Tuhan tahu semua itu, tapi Tuhan bilang, nak itu tidak kekal. Itu tidak kekal nak. Aku bisa kasih tapi cuma 70 tahun loh. Kadang 60-50 di courting ya, udah banyak yang meninggal umur 50, 40, 30 bahkan meninggal. Saudara udah siap belum? Kita bisa meninggal kapan saja. Kita bisa meninggal kapan saja. Saudara udah siap belum? Ini masalah kekekalan, itu jauh lebih serius daripada sekedar miskin jadi kaya, sakit disembuhkan, atau apa tadi? Apa rezeki lancar, jodoh lancar. Cuma 70 tahun saudara kita hidup di dunia ini. Dan sekarang karena udah terlalu banyak polusi, makanan gak sehat. Menurun, udah degradasi 60-50 ya udah pada check out saudara. Udah pada check out. Saudara ini yang lebih penting buat Tuhan. Tuhan berurusan dengan kekekalan. Kekekalan itu jauh lebih penting saudara. Bukan saya mengenyampingkan, saya juga mau menikah, punya anak, punya aset, punya rumah, punya keuangan yang baik, relasi yang baik. Ya saya juga berdoa kok untuk itu ya. Saya kan manusia, saya juga punya impian begini, mau begitu ya kayak Doraemon ya. Adalah saudara ya, tapi sekarang semakin saya belajar Alkitab, baca Alkitab baik-baik. Saya semakin menyadari bahwa nafasnya Alkitab itu kekekalan. Bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nafasnya itu kekekalan saudara. Loving relationship with God itu bicara kekekalan. Itu nafasnya Alkitab. Dari semua tokoh-tokoh beriman saudara ya, dari Kejadian sampai Wahyu bacalah saudara. Intinya itu adalah kekekalan, loving relationship with God. Dan itu yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita. Bahwa sumber kebahagiaan kita itu adalah Tuhan. Ya, bahwa sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan. Dan ini butuh proses untuk saudara sampai setuju dengan kalimat ini saudara ya. Dan saya sendiri juga masih terus berproses. Tapi yang pasti Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita yang terdalam. Datang aja sama Tuhan, bilang Tuhan bantu aku ya, aku lagi gak rindu sama Tuhan. Aku gak haus sama Tuhan, aku lagi banyak kebingungan dengan Tuhan. Gak apa-apa saudara, terbuka aja. Bilang aja Tuhan bantu aku. Roh Kudus tolong aku. Supaya aku tetap bisa punya respon yang benar. Karena Tuhan jauh lebih tertarik dengan respon kita. Ya, respon itu segala-galanya saudara ya. Respon kita ketika berhadapan dengan situasi yang tidak kita inginkan. Respon kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita inginkan. Respon kita itu yang matter buat Tuhan. Saya berdoa apapun keadaan dan pergumulan hidup saudara, entah saudara lagi happy ataupun lagi sedih, saudara lagi hidup saudara lagi nyaman ataupun sekarang lagi nggak nyaman, ya, mari bilang sama kanan kiri, miliki respon yang benar. Amin. Ya, miliki respon yang benar, ya. Sekalipun mungkin doa-doa saudara belum dijawab ya oleh Tuhan, tetap belajarlah tenang, tetap kuat dan tetap bahagia. Karena kebahagiaan itu hari ini. Karena kebahagiaan itu adalah keputusan kita setiap hari. Bahagia atau tidak ditentukan dari teman, pacar, uang, apapun yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan kita bersumber dari keberadaan Yesus Kristus yang mati bangkit buat hidup kita dan kita menikmati hubungan yang abadi dengan Dia. Itulah kebahagiaan kita selama-lamanya. Dan kalau saudara sudah punya konsep itu, saudara bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, tetap tenang, tetap kuat, dan tetap bahagia. Meskipun berhadapan dengan berbagai macam goncangan, persoalan, kesulitan, karena kita tahu itu bukan yang terbesar. Yang terbesar adalah dosa dan sudah diselesaikan di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya. Dan itu sudah cukup untuk aku bisa mengucap syukur dan berbahagia setiap hari dalam hidupku. Itu yang kedua. Yang terakhir, akhirnya yang terakhir, poin saya adalah kuasa. Saya mau bahas tentang kuasa. Saudara, ketika ini juga menarik nih, ahli Taurat ya. Kan ahli Taurat itu juga ternyata ngefans juga sama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu kan keren khotbahnya ya. Jadi ahli Taurat itu juga datang ke rumah itu. Dan ketika ahli Taurat dengar Tuhan Yesus ngomong gini nih sama orang lumpuh kan, dosamu telah diampuni.
What? Ya saudara lihat ini responnya ya ahli-ahli Taurat. Mereka semua shock saudara, tapi nggak ada yang berani sama Tuhan Yesus ya. Karena cuma berpikir dalam hatinya. Ya, sama kayak kita juga gitu kan, nggak berani ngomong saudara ya. Berpikir dalam hatinya, kenapa ya orang ini berkata begitu? Terus perhatikan, menghujat Allah, ya blasphemy, wis kayak film Passion of the Christ ya. Udah nonton belum? Udahlah ya. Wah menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada mereka semua shock saudara. Ingat ya, mereka ini orang Yahudi. Ahli Taurat, orang Farisi ini semua yang di rumah ini orang Yahudi. Yesus juga orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Jews ya, itu punya konsep. Dan itu Alkitab juga catat ya. Kalau semua manusia itu sudah berdosa. Jadi manusia itu tidak bisa mengampuni dosa manusia lainnya. Karena semua manusia itu sudah berdosa. Yang bisa mengampuni dosa manusia itu bukan manusia. Ini konsep orang Yahudi dan ini konsep Alkitab. Nah Yesus ini kan manusia, anak tukang kayu, ya papa mamanya kita kenal, ya tinggalnya sih kita tahu kampung halamannya, lahir di Bethlehem, tapi kan kita tahu kampung halaman di Nazaret ya, rame-rame kenal kok kita sama keluarganya, manusia umur 30 tahun, emang keren sih khotbahnya, tapi kan dia manusia sama seperti kita, kenapa dia berani berkata dosamu telah diampuni, berarti dia menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta? Dia menyamakan dirinya dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang nenek moyang kita? Iya, blasphemy. Penghujatan ini. Ya penghujatan, saudara tahu ya, ini juga salah satu alasan kenapa Yesus disalibkan. Karena dianggap menghujat Allah. Karena orang Yahudi enggak terima. Yesus kan kata-katanya ampun ya. Masa dia ngomong gini saudara, Yesus kan umur waktu 30 tahun. Masa dia ngomong gini sama ahli Taurat orang Farisi saudara. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, kalimat-kalimatnya itu kontroversial ya. Sebelum Abraham, kamu umur 30 tahun, Abraham itu sudah meninggal ratusan tahun, terus kamu bilang sebelum Abraham ada, kamu telah ada, jadi kamu Allah. Orang semua ambil batu saudara, itu ya. Mereka mau baca Alkitab enggak saudara? Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ada satu lagi nih ya. Dia menganggap dirinya dengan Bapa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu satu. Dan ini sekali lagi kontroversial. Hai anakku, dosamu telah diampuni. Berarti di sini Yesus sedang apa saudara? Halo? Yesus itu satu pribadi dua natur. Dia Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dan di momen ini dia sedang mendeklarasikan kealahannya. Ya. Dan lihat respon orang-orang. Dan Yesus berkata, Yesus mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian lalu berkata, menurut kamu mana yang lebih mudah? Lebih mudah mana saudara? Dosanya, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan saudara? Mana yang lebih mudah? Kalau kita orang Indonesia, kita pasti jawabnya lebih mudah. Bangunlah, angkatlah tilammu. Halo? Ya kan dukun juga bisa melakukan kesembuhan ya. Ya. Karena kita orang Indonesia. Tapi buat orang Yahudi, dua-duanya susah. Karena buat orang Yahudi, sekali lagi ini orang Yahudi ya, bukan orang Indonesia ya. Buat orang Yahudi yang bisa mengampuni dosa dan yang bisa melakukan miracle worker, waymaker, miracle worker, itu hanya Allah. Jadi sebenarnya ketika Yesus bilang mana yang lebih mudah, sebenarnya dua-duanya itu susah saudara ya, buat mereka. Tapi Yesus melakukan kedua-duanya. Ini poin saya yang terakhir ya, kuasa. Yesus berkata begini, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini boleh, ya oke, diiringin biar lebih sendu suasananya. Ya elah lebih sendu. Oke, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, baca bersama 2-3, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Akhirnya Yesus sembuhin juga sih. Halo, betul ya? Iya, Tuhan Yesus itu tahu lah. Iya. Kamu tetap butuh kesembuhan fisik kan? Oh Tuhan, bangun. Bangun saudara ya. Akhirnya Tuhan Yesus kasih juga sih. Tapi kalaupun Tuhan Yesus gak kasih, dia tetap baik kok. Ya, halo, amin saudara. Karena yang dia beresin adalah masalah utama dalam hidup orang lumpuh ini. Tapi saudara gak usah khawatir lah.
Tuhan tahu yang terbaik. Bilang sama kanan kiri, Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Gak usah khawatir lah, gak usah curiga lah sama Tuhan. Siapa yang suka curiga-curiga sama Tuhan ya? Tuhan kenapa gini, Tuhan curiga terus ya. Kalau engkau baik kenapa begini? Kalau engkau baik kenapa ini orang pergi meninggal dunia? Kalau engkau baik kenapa ini begini ya? Gak usah curiga-curiga gitulah ya. God is good all the time. And all the time God is good. Meskipun kebaikannya gak selalu sesuai dengan versinya kita. Tapi dia jauh lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita, dan yang terbaik adalah dirinya sendiri. Tuhan Yesus itu cukup buat hidup kita, saudara, karena itu adalah perkara yang bernilai kekal. Saya sudah selesai. Saya hari ini sharing simple saja ya. Ada berapa poin ya? Biasanya 2, sekarang 3, gak apa-apa ya. 3 poin, yang iman, kebutuhan, dan kuasa. Saudara, saya mau kita ambil satu teduh sejenak ya. Kalau saudara bisa pejamkan mata, saudara pejamkan mata ya.